percaya adik-adik semua pasti ada dalam keadaan sehat. Semuanya sudah siap untuk beribadah. Ya, adik-adik, hari ini kita sama-sama ibadah melalui online. Kita bersama-sama seluruh KAKR, GBKP sama-sama beribadah online hari ini. Ya, kita semua senang ya adik-adik ya, bisa bertemu walaupun secara online. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, di sini senang, di sana senang, dilanjut dengan lagu Bila Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Yuk adik-adik semua berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Bilang amin, amin. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin, amin. Oke adik-adik, kita menyapa Tuhan Yesus dulu yuk. Kita berdoa dulu, semua dengan sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami sehingga kami semua ada dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah. Berkati kami ya Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Tuhan Yesus menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan Yesus menjaga kita mulai dari matahari terbit sampai tenggelam. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama dari terbit matahari. Yuk semua berdiri. Dari terbit matahari
Tuhan Yesus baik sekali kepada kita. Kasih Tuhan itu indah sekali. Indah kan adik-adik, kakak-kakak, indah seperti apa sih kasih Tuhan Yesus? Seperti pelangi ya? Seperti roknya Kak Sri. Oh, seperti rok Kak Sri. Iya. Kakak-kakak pernah lihat pelangi? Pernah. Pernah? Apa aja sih warnanya? Ada merah, ada biru, ada ungu, ada kuning. Banyak deh warnanya. Indah kan Kak? Indah sekali. Iya. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kita nyanyikannya pakai gerakan. Jadi semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, semuanya pakai gerakan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Joyce Beru Sitepu. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Baca Alkitab, doa tiap hari. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali bertemu dengan adik-adik.
kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik, memberi bagi kami nafas kehidupan, memberi bagi kami hari yang baru, dan pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk membaca firman-Mu, sekaligus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, memasang telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati dan mengajari kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru. Yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa membuka Alkitab, mari bersama-sama kita membacanya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kakak pendeta akan baca buat adik-adik semuanya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sedemikian jauh pembacaan kita berbicara tentang keinginanku dan kebutuhanku. Di dalam teks Alkitab kita, adik-adik, ada 2 kata bicara tentang segala sesuatu. Lalu disambung dengan kata diperbolehkan. Kalau kakak pendeta terima kalimat ini, kakak pendeta akan langsung berpikir, kalau segala sesuatunya diperbolehkan, berarti aku boleh dong makan sesukanya. Aku boleh dong tidur kapan saja. Aku boleh dong main di mana saja dan kapan saja. Karena segala sesuatu diperbolehkan. Kakak pendeta punya pareng. Kakak pendeta punya pareng. Ada banyak nih. Kakak juga punya coklat. Ada juga ini. Ada banyak. Kalau dibilang segala sesuatunya boleh dimakan, boleh dilakukan, berarti kapanpun saya bisa dong makan twister tengah malam. Saya bisa dong makan coklat setelah makan. Saya bisa dong makan ciki bangun pagi. Wah, bisa nggak ya? Tapi kalimat dalam teks kita hari ini bilang segala sesuatu boleh dilakukan. Benar adanya. Tapi tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Berarti boleh kita makan, boleh kita nikmati, tapi apakah semuanya harus dimakan kapanpun dan dimanapun? Tidak tentu. Karena kita ternyata harus memakannya sesuai dengan porsinya, di waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita bicara keinginan, kakak pendeta mau nih makan ini semuanya. Tapi ini adalah keinginan, bukan kebutuhan. Selain ini, kakak juga punya yang lain. Ini pasti mainan adik-adik. Tara, kak pendeta punya gadget. Sudah biasa kan pegang benda ini? Sudah biasa main handphone, sudah biasa bangun pagi carinya ini? Boleh? Boleh. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu kapanpun harus dilaksanakan dan dilakukan. Bangun pagi, bukan ini duluan yang dicari. Bangun pagi yang diperlukan adalah berdoa. Tuhan, terima kasih aku masih bisa bangun pagi ini karena kebaikan Tuhan. Pagi hari, apa yang kita harus lakukan? Beberes, mandi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan porsinya. Tapi kan keinginanku main handphone kakak pendeta, temanku bisa main handphone kapanpun, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Yang namanya kebutuhan, misalnya
Adik-adik tuh butuh makan. Makan pagi hari, siang hari, dan malam. Supaya apa? Tubuhnya bisa bertumbuh menjadi kuat dan sehat. Tapi kalau makan mulai jam 6, pagi-pagi bangun langsung makan. Jam 7 makan lagi. Jam 8 makan lagi, jam 9 makan lagi, jam 10 makan lagi. Kerjaannya cuman makan melulu. Man lalap atena, medem lalap atena, main game lalap atena. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Nah, di hari ini dalam ibadah minggu kita diingatkan ada 2 hal yang harus diingat. Keinginan itu tidak selamanya adalah kebutuhan. Kebutuhan itu harus kita penuhi. Kalau makan, mamanya suruh makan, ya makan. Kalau disuruh tidur, ya tidur. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Supaya apa? Supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi. Jadi kira-kira ada yang mau kakak pendeta bagi twisternya? Atau ini apa ini? Pancos. Ada yang mau? Kalau mau, ini harus dimakan sesuai dengan nasihat mamanya, nasihat papanya, nasihat orang dewasa. Karena semuanya ini boleh dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Semuanya boleh dimainkan kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi karena kita tidak boleh mengikuti semua keinginan kita harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita tahu membedakan mana yang adalah keinginan, mana yang adalah kebutuhan. Ada 2 suara nih di kepala kita, aduh pengen makan coklat, pengen main game, pengen tidur, malas belajar. Tapi suara yang lain bilang, hei kamu harus belajar, kamu harus berdoa, itu harus didengarkan. Karena itu adalah kebutuhan kita. Salah satu caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita adalah taat pada orang tua, dengar-dengaran pada perintah Tuhan, dan senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Jadi adik-adik sekalian, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semuanya membangun. Ajaran orang tua, ajaran kakak guru, ajaran guru sekolah minggu itu mengajar kita menjadi anak yang bijak, anak yang pintar, membedakan keinginan dan kebutuhan. Semoga Tuhan juga memberi kebaikan bagi kita semuanya untuk terus belajar menjadi anak yang pintar dan bijak di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengajar kami untuk hidup di dalam kebijaksanaan. Sebagai anak-anak, kami punya banyak sekali keinginan. Tapi berbagai keinginan kami itu harus dibatasi. Karena kami harus semakin mampu membedakan apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk bijak memilih mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami hindari. Sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin mampu membedakan kehendak Tuhan maupun kehendak kami semata. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami sekaligus permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Joyce Burusitepu. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan semua yang kita perlukan. Sekarang giliran kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sudah disiapkan semua persembahannya? Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama, Isekin kami enda o Bapa.
kan kita ini GBKP, jadi kita belajar lagu karo juga. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama, Isekin kami enda o Bapa. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita hampir selesai. Kak Sri percaya adik-adik semuanya senang. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti senang melihat kita semua bergembira pada hari ini. Ya adik-adik, kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita nyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yuk kita nyanyi sambil berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Sri mengucapkan terima kasih karena adik-adik semuanya mengikuti ibadahnya dengan gembira, dengan sukacita. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari ini
kami sudah mengumpulkan sebahagian persembahan kami yang diberikan oleh orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan, menjadi anak yang senantiasa mampu mengucap syukur kepadamu dimanapun dan kapanpun. Pada hari ini kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang masih mengizinkan kami beribadah, bersekolah minggu. Walaupun kami harus melakukannya secara online, secara daring, tapi kami sungguh mengimani Tuhan beserta dengan kami, memberi kebaikan bagi hidup kami, mengajar kami untuk bertumbuh sebagai anak yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Pada hari ini kami mendoakan orang tua kami yang terus belajar mengajar kami, yang terus melatih diri untuk mengajari kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua kami, mama papa, nanderas bapa, supaya senantiasa mereka mampu mengajarkan yang terbaik di dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa bagi proses pertumbuh kembangan setiap anak-anak Tuhan, karena mereka harus belajar secara daring. Tuhan, Engkau yang mengajar mereka, memberi kebaikan bagi mereka, pertumbuhan spiritual mereka, kiranya itu boleh berlangsung meskipun secara virtual, karena kami sungguh percaya Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikan bagi kehidupan anak-anak terkasih kami. Kami juga mendoakan para pelayan KKR, guru-guru sekolah minggu kami, yang terus-menerus mengajar kami, tidak mengenal lelah, berjuang untuk melakukan dan mengembangkan kreativitas mereka, untuk mengajar kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati, memberi kesehatan, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan para guru sekolah minggu kami. Secara khusus kami mendoakan pandemi COVID-19 yang membuat kami saat ini belum bisa beraktivitas di luar. Kami belum bisa bermain dengan teman-teman kami, belum bisa berjumpa dengan kawan-kawan sahabat kami di gereja, bahkan kami belum bisa pergi ke sekolah. Tapi kami sungguh percaya di masa-masa ini Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan jikalau kami akan meneruskan perjalanan hidup kami di hari ini, Tuhan tetap beserta dengan kami. Ini doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami sungguh datang berdoa bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
I will